Halo sahabat Artasindo. Kembali lagi di Artasindo TV. Jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan notifikasi supaya update terus video menarik lainnya. Pada tahun 2009, di kejuaraan dunia Berlin, seorang pria Jamaika bernama Usain Bolt mencetak sejarah dengan berlari 100 meter hanya dalam 9,58 detik. Waktu itu begitu cepat hingga kamera hampir kesulitan mengikutinya. Sudah lebih dari 1 dekade berlalu, tapi belum ada pelari yang berhasil menembus rekor tersebut. Bolt bukan hanya cepat. Ia adalah fenomena dengan tinggi badan 1,95 meter dan langkah sepanjang 2,6 meter. Ia memanfaatkan anatomi tubuhnya secara sempurna. Ia juga membawa kepribadian yang ceria dan karisma yang membuat dunia mencintainya. Kini, setiap olimpiade baru, nama Bolt selalu disebut. Bisakah seseorang melampaui sang manusia kilat? Jika berbicara soal dominasi total, tidak ada yang bisa menandingi Michael Phelps. Perenang asal Amerika Serikat ini mengumpulkan 28 medali Olimpiade, dengan 23 diantaranya emas. Phelps tak hanya menang, ia menang berulang kali di level tertinggi selama 4 Olimpiade berturut-turut. Yang membuat rekor ini sulit dipecahkan, bukan hanya jumlah medalinya, tapi konsistensinya. Bertanding di level dunia selama hampir 2 dekade memerlukan fisik. Dalam dunia hoki es, nama Wayne Gretzky adalah legenda hidup. Ia mencetak 2.857 poin sepanjang kariernya di NHL, angka yang 1.000 poin lebih banyak dari pemain terbaik berikutnya. Untuk menyamai catatan ini, seorang pemain harus tampil di puncak performa selama 20 tahun, dengan produktivitas luar biasa. Gretzky sering disebut The Great One, dan bukan tanpa alasan. Ia tidak hanya mencetak gol, tapi mengubah cara permainan dimainkan. Di era modern, dengan permainan yang lebih cepat dan defensif, catatan Gretzky tampak seperti mitos yang mustahil diulang. Dua legenda tenis ini menciptakan salah satu rivalitas paling ikonik dalam sejarah olahraga. Roger Federer, dengan elegansi dan keanggunannya, serta Rafael Nadal dengan kekuatan dan keteguhannya. Federer mencatatkan 8 gelar Wimbledon, sedangkan Nadal memiliki 14 gelar French Open, rekor yang tampaknya abadi. Persaingan mereka bukan hanya soal angka, tapi simbol dari dua pendekatan berbeda dalam menghadapi kesempurnaan. Keduanya saling mendorong batas kemampuan manusia, dan hasilnya, dua rekor yang hampir mustahil dipecahkan, bahkan oleh generasi setelah mereka. Tahun 1968, dunia atletik dikejutkan oleh seorang pelompat tinggi bernama Dick Fosbury. Alih-alih melompat dengan dada menghadap mistar baru, Jeanne Calment, wanita asal Prancis, hidup selama 122 tahun dan 164 hari. Dan hingga kini, belum ada yang berhasil menandingi rekor tersebut. Ia lahir pada 1875, sempat bertemu pelukis legendaris Vincent van Gogh, dan meninggal pada tahun 1997. Dalam era modern, di mana gaya hidup cepat dan penyakit kronis meningkat, usia seperti itu hampir mustahil tercapai. Banyak klaim serupa muncul, tapi belum ada yang terverifikasi secara ilmiah. Rekor Jeanne Calment tetap menjadi misteri panjang kehidupan manusia. Karya Leonardo da Vinci, berjudul Salvator Mundi, menjadi lukisan termahal di dunia setelah terjual senilai 450,3 juta dolar Amerika Serikat pada 2017. Lukisan ini menggambarkan Yesus Kristus memegang bola kristal, simbol dunia. Nilai astronomis ini berasal dari sejarah, kelangkaan, dan misteri keaslian yang menyelimutinya. Dengan reputasi Da Vinci yang tak ternilai, kemungkinan ada karya lain yang menyaingi harga ini sangat kecil. Rekor ini menegaskan bahwa nilai seni tidak hanya di atas kanvas, tapi di dalam kisah di baliknya. Selama 6 dekade,
The Rolling Stones terus mengguncang dunia musik. Mereka tercatat sebagai band dengan karier terpanjang dan tur dengan pendapatan tertinggi sepanjang sejarah, menembus $2 miliar AS. Yang luar biasa, anggota bandnya kini berusia di atas 70 tahun, tapi masih aktif tampil di konser besar. Di saat banyak band bubar setelah 1 dekade, Stones tetap berdiri. Mereka bukan sekadar musisi, tapi simbol ketahanan budaya pop. Rekor aneh tapi nyata, datang dari Sridhar Chillel, pria asal India, yang tidak memotong kuku tangannya selama 66 tahun. Total panjangnya mencapai 9 meter, setara panjang bus sekolah. Kuku itu akhirnya dipotong pada 2018, dan kini dipajang di museum di New York. Bagi sebagian orang, ini mungkin ekstrem dan menjijikkan. Tapi bagi Sridhar, itu simbol kesabaran dan ketekunan yang luar biasa. Diluncurkan pada 1977, Voyager 1 kini berada lebih dari 24 miliar kilometer dari bumi. Ia telah menembus batas tata surya dan menjadi simbol pencapaian manusia dalam penjelajahan luar angkasa. Sinyal Voyager 1 masih diterima oleh NASA, meski memerlukan waktu 22 jam cahaya untuk sampai ke bumi. Dalam waktu dekat, tidak ada teknologi yang mampu menandingi pencapaian ini. Voyager 1 adalah bukti nyata bahwa rekor manusia bisa melampaui planetnya sendiri. Selain rekor buatan manusia, alam menyimpan keajaiban yang tak mungkin tersaingi. Dari Gunung Everest, titik tertinggi di dunia, hingga Palung Mariana, titik terdalam di samudra, semua mencerminkan ekstremitas bumi yang menakjubkan. Bahkan dengan teknologi canggih sekalipun, manusia baru menyentuh permukaan sebagian kecil dari planet ini. Rekor alam adalah pengingat bahwa manusia hanyalah bagian kecil dari sistem raksasa bernama bumi. Dari kekuatan fisik hingga ketekunan ekstrem, dari ambisi hingga keajaiban alam, setiap rekor adalah kisah tentang batas dan keberanian. Ada yang dilahirkan dari ketekunan, ada yang lahir karena kebetulan, dan ada pula yang diciptakan oleh alam sendiri.